Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 62. Ujian macam apa lagi nih? Ucap Ikram mulai meraup wajahnya dengan kasar. Baru juga menikah, sudah mendapat tugas yang sangat berat, kata Ikram dalam hati. Tanpa dia tahu jika sedari tadi sudah ada yang memperhatikan Ikram sambil tertawa kecil. Ikram yang mendengar tawa tersebut pun langsung melemparkan jaket yang sedang dia pegang ke tubuh pria tersebut. Jangan menertawaiku, Mar. Apa kau lupa jika aku adalah bosmu? Ucap Ikram kesal. Maaf bos, aku hanya sedikit kasihan melihat bos. Bangsa kau, Mar. Kau tidak perlu mengasihani aku, karena aku pasti bisa mengabulkan permintaan mertuaku itu. Jawab Ikram yakin. Iya, bos memang harus bisa mengabulkannya. Karena bos masih muda dan perkasa. Jangan kalah dengan bos besar bos, yang mempunyai bibit sangat premium. Jelas Mark tanpa sadar. Ikram langsung menatap tajam ke arah anak buahnya tersebut. Apa maksud perkataanmu, Mark? Tanya Ikram penasaran. Oh, cepat, jelaskan. Apa maksud perkataanmu barusan? Jangan bilang jika Bang Jack. Bos, maaf aku harus kembali ke markas sekarang. Permisi bos. Ucap Mark langsung pergi berlari menuju ke arah mobilnya. Dengan kencang, dia mengendarai mobil dan keluar dari rumah milik Baskara, meninggalkan Ikram yang masih diam dan mematung. Sungguh sepertinya Bang Jack dan juga Mark sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Tidak terasa malam sudah datang menyapa. Saat ini Ikram dan Sinta sedang berada di atas ranjang. Sinta menaruh kepalanya di paha Ikram yang sedang duduk selonjor. Mereka melewatkan makan malam bersama di meja makan, dan memilih makan malam di dalam kamar. Entah mengapa Sinta merasa sangat malas untuk turun ke bawah. Ikram yang memiliki janji akan mengunjungi markas pun sangat bingung ingin meminta izin kepada sang istri. Dengan gaya gelisah, Ikram mulai menggerak-gerakkan pahanya yang sudah sangat ingin keluar rumah. Ada apa, Mas? Kenapa dari tadi goyang terus? Tanya Sinta masih memejamkan mata. Sayang, sepertinya Mas harus segera keluar menuju ke markas. Apakah kamu mengizinkannya? Tanya Ikram. Sinta yang mendengar perkataan suaminya itu pun langsung bangun dan duduk menatap wajah Ikram. Jadi kamu ingin keluar, Mas? Tanya Sinta. Iya, apa kamu tidak mengizinkan? Jika tidak, aku akan tetap di rumah menemanimu. Sekarang pukul berapa? Pukul 8 malam, sayang. Oh, masih sore. Ya sudah, ayo kita pergi ke markas Bang Jack. Aku juga ingin sekali bertemu dengan Guru Ayu. Ajak Sinta bangkit dari ranjang. Dan hal itu membuat Ikram merasa terkejut dengan ucapan sang istri. Sejak kapan Sinta menjadi akrab dengan Guru Ayu? Bukannya sejak pertama bertemu dulu Sinta tak pernah bersikap ramah dengannya. Ikram mulai bertanya-tanya, dan dia masih diam mematung duduk di atas ranjang sampai akhirnya suara Sinta mulai menyadarkannya. Mas, ayo, katanya mau ke markas. Ajak Sinta yang sudah siap dengan baju kaos dan celana jeans ketat. Tak lupa dia memakai jaket denim berwarna hitam persis seperti wanita yang akan ikut berpetualang. Sayang, mengapa kamu memakai baju seperti itu? Tanya Ikram heran. Kenapa memangnya, Mas? Aku hanya ingin menyesuaikan keadaan. Kan kita akan pergi mengunjungi markas. Jadi ini adalah setelan yang sangat cocok, Mas Ikram. Jelas Sinta. Oh, iya baiklah. Jika begitu Mas akan mengganti baju terlebih dulu. Oke, jangan lama. Dengan cepat Ikram mengganti setelannya dengan menggunakan celana panjang hitam dan juga kaos putih. Tak lupa juga dia memakai jaket yang menghangatkan tubuhnya. Ayo sayang. Ajak Ikram tersenyum. Dan mereka mulai turun dari lantai 3 kamar mereka menggunakan lift. Sesampainya di bawah, terlihat jika Cinta, Mama Iren, dan juga Pak Bagas sedang menonton TV di ruang keluarga. Cinta yang melihat kedatangan Mama dan ayahnya pun mulai mendatanginya dengan senang. Mama sama ayah mau kemana? Tanya Cinta penasaran. Cinta, Mama sama ayah mau ke rumah Paman Jack dulu ya, karena ada masalah pekerjaan di sana. Apa Cinta mau ikut? Tanya Cinta. Dengan cepat Cinta langsung menggelengkan kepalanya. Enggak ah, Cinta di rumah aja sama Oma dan Opa. Ya udah, Mama sama Ayah pergi aja, tapi jangan lama-lama ya. Oke sayang. Oke sayang. Setelah itu Ikram dan Sinta mulai berjalan menuju ke arah kursi yang diduduki oleh kedua orang tua Sinta.
Papa Baskara menatap penampilan kedua anaknya yang sangat mencolok bak detektif yang akan bertugas. "Kenapa kalian berpakaian seperti ini?" tanya Papa Bagas. "Memangnya kenapa, Pak? Kami ini akan pergi ke markas Bang Jack, jadi aku harus mengikuti gaya suamiku dong. Iya kan, Ma?" "Iya, sayang. Kamu keren banget, sayang. Seperti anggota geng aja." "Mama," panggil Papa Bagas yang tak suka. Dengan cepat Ikram langsung berpamitan kepada mertuanya tersebut, dan mereka langsung keluar menuju ke arah mobil yang terparkir. Di dalam mobil, Sinta terus tertawa karena Ikram sangat takut dengan ekspresi yang ada di wajah Papa Baskara. "Jangan tertawa terus, Sinta," ucap Ikram. "Apa Mas Ikram takut dengan Papa?" "Tidaklah, mana mungkin aku takut. Aku hanya menghormati papamu, sayang." "Baiklah, aku percaya padamu, Mas," jawab Sinta tersenyum. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di depan gerbang markas. Para penjaga gerbang langsung membukakan pintu gerbang untuk bos kedua mereka. Setibanya di depan markas, Ikram langsung turun bersama sang istri. Mark dan Lois yang berada di ruangan depan pun langsung menyambut kedatangan mereka. Selamat datang, bos," ucap mereka hormat. "Iya, selamat bertemu kembali, Mark, Lois. Oh iya, di mana bos besar kalian?" tanya Ikram yang penasaran. "Bos besar ada di lantai 2, bos. Kami akan memanggil untuk Anda." Tidak perlu. Biar aku dan istriku yang akan menghampiri ke atas." "Tapi bos..." "Tenanglah, aku kan juga bos kalian, jadi kalian juga harus menuruti perintahku," ucap Ikram menatap serius. Baik, bos," jawab mereka kompak. Dengan cepat Ikram langsung menggandeng tangan Sinta dengan tersenyum senang. "Ayo sayang, kita lihat. Sedang apa bujang lapuk itu di kamarnya?" kata Ikram sambil melirik menatap kedua anak buahnya tersebut. "Oke, bye Mark, Lois," kata Sinta. Dan mereka mulai berjalan menaiki tangga menuju ke lantai 2. "Akan kita bongkar rahasia Bang Jack yang dia sembunyikan dariku, sayang," ucap Ikram kepada Sinta. "Wah, aku tidak tahu jika Bang Jack ternyata punya rahasia juga denganmu, Mas." "Tentu saja ada. Dia itu kan memang jagonya menyimpan rahasia. Apalagi menyamar dan beralibi. Aku rasa itu adalah keahliannya," jawab Ikram. Dan setibanya di depan pintu kamar milik Bang Jack, Ikram langsung menekan gagang pintu tersebut. Kebiasaan Bang Jack adalah ia tidak pernah mengunci pintu kamarnya sendiri, jadi sangat menguntungkan untuk Ikram dan Sinta. "Bang Jack," panggil Ikram yang sudah berada di depan pintu kamar bersama dengan Sinta. Membuat kedua insan yang berada di dalam kamar tersebut mulai terkejut saat melihat kedatangan kedua orang yang tak diundang itu. Bang Jack saat ini sedang berdiri sambil menggendong wanita yang bernama Ayu, yang mereka kenal sebagai guru cinta dan juga pelayan di dalam markas. "Kau!" teriak Bang Jack terkejut. "Kenapa kalian kemari malam-malam begini? Bukannya aku mengajakmu bertemu besok?" ucap Bang Jack sambil meletakkan Ayu perlahan di atas ranjang. Ikram dan Sinta mulai menatap ke arah dua manusia tersebut. Bagaimana bisa seorang pelayan di markas kini berada di satu kamar dengan sang majikan dan tidur dalam satu ranjang? "Jangan menatap kami seperti itu," ucap Bang Jack tersenyum. Ikram langsung mengerti dengan senyuman yang ditampilkan oleh abangnya tersebut. Sepertinya mereka berdua memang sudah melewatkan sesuatu yang sangat penting. "Bang, apa kau sedang merahasiakan sesuatu dariku?" tanya Ikram. "Menurutmu bagaimana?" "Jawab pertanyaanku, Bang. Jangan malah kembali bertanya," ucap Ikram kesal. "Baiklah, aku akan memberikanmu kabar gembira. Maaf karena sebelumnya aku sempat menyembunyikannya darimu, Ikram. Tapi sungguh aku juga tidak pernah menyangka jika ini akan terjadi." "Jangan memutar-mutar perkataan, Bang. Ayolah, cepat jelaskan secara rinci," ucap Ikram. "Ya, aku dan Ayu, kami sudah resmi menjadi suami istri," ucap Bang Jack membuat Ikram dan Sinta merasa terkejut. "Apa? Sejak kapan, Bang? Kenapa Bang tidak memberitahuku?" "Sejak aku menelponmu saat malam itu, apa kau teringat?" "Oh, maksudmu saat aku berada di Korea dan saat aku akan melakukan malam pertamaku yang tertunda karena kamu ya?" tanya Ikram. Sinta yang mendengar pertanyaan dari suaminya itu pun langsung menginjak kaki suaminya tersebut. Bisa-bisanya suaminya itu menyebut malam pertama mereka berdua. Sakit sayang," kata Ikram menjerit menatap Sinta. "Siapa suruh mulutnya gak direm?" jawab Sinta kesal. "Iya, maaf sayang.
Jawab Ikram langsung menatap kembali ke arah dua insan yang sedang menatap mereka juga. Bang, aku sangat ingat malam itu kau menelponku hanya untuk menanyakan ciri-ciri wanita hamil. Jangan bilang jika kau... Iya Ikram, sebentar lagi aku memang akan menjadi ayah karena Ayu sudah mengandung anakku. Apa? Bang Jack beneran hamilin Ayu? Tanya Sinta. Iya Sinta, dan kejadian itu terjadi tanpa diduga dan direncanakan. Jawab Bang Jack tersenyum. Tidak, tentu saja Bang Jack sudah merencanakannya, iya kan? Tanya Ayu yang tiba-tiba bangkit dari berbaringnya. Sayang, panggil Bang Jack lembut. Dia ini benar-benar bujang lapuk yang sangat mengerikan. Asal kalian berdua tahu ya, bujang lapuk ini sudah memperkosa aku saat aku sedang membersihkan kamar miliknya. Dia memaksaku untuk melakukan hubungan suami istri. Jelas Ayu menangis. Apa benar bang? Tanya Ikram dan Sinta kompak. Iya, itu karena dia tidak selesai-selesai membersihkan kamarku. Padahal aku sudah memperingatkan jangan pernah memasuki kamarku ini, tapi dia tetap saja bandel. Jadi, bukan salahku jika aku melakukan hal yang lebih, bukan? Jelas Bang Jack tersenyum. Dasar bujang lapuk. Kau pun kenapa memasuki kamar Bang Jack? Apa kau tidak tahu jika dia ini tidak pernah pacaran ataupun melihat wanita dengan jarak dekat? Aduh, kau benar-benar salah, Ayu. Ucap Ikram menimpali. Sinta yang melihat Ayu menundukkan kepalanya pun langsung mendatanginya. Ayu, aku tahu jika semua kejadian yang menimpamu ini adalah kesalahan Bang Jack yang sudah memperkosamu dengan paksa. Tapi karena kejadian itu juga kalian kini menjadi pasangan suami istri yang sah di mata agama. Apalagi sudah ada janin yang hadir di dalam perutmu ini. Aku rasa itu semua adalah proses dari perjalanan takdir kalian. Jadi aku harap cobalah kau untuk menerima Bang Jack mulai dari sekarang. Ucap Sinta menjelaskan. Ayu langsung mengangkat kepalanya dan menatap wajah Sinta dengan tersenyum. Terima kasih untuk saranmu ini, Sinta. Jujur sebenarnya aku juga sudah menerima keberadaan Bang Jack di hatiku. Karena selama sebulan aku mengenalnya, ternyata dia adalah pribadi laki-laki yang baik dan sabar. Jawab Ayu tersenyum menatap Bang Jack. Apa aku tidak salah mendengarnya? Tanya Bang Jack meyakinkan. Tidak bang, aku berkata yang sebenarnya. Jawab Ayu malu-malu. Oh my god. Kau dengar itu Ikram? Akhirnya aku mendapatkan wanita yang mau menerima aku apa adanya. Terima kasih sayang, aku sangat mencintaimu. Ucap Bang Jack memeluk Ayu. Ikram dan Sinta langsung menggeser badan mereka untuk memberi ruang kepada kedua manusia yang sedang dimabuk cinta tersebut. Ikram menatap Bang Jack dengan bahagia. Akhirnya abangnya yang sudah berumur seperti bujang lapuk itu bisa mendapatkan wanita yang mau menemani masa hidupnya yang sangat membosankan. Sinta yang memperhatikan ekspresi wajah dari suaminya tersebut pun langsung menggenggam tangan Ikram dengan erat, membuat Ikram melihat ke samping menatap Sinta. Apa kamu sangat bahagia Mas Ikram? Tanya Sinta tersenyum. Iya sayang, akhirnya Bang Jack bisa menemukan jodohnya juga. Aku sangat bahagia rasanya. Jawab Ikram tersenyum. Iya, walaupun mereka berbeda umur sangat jauh, tapi tetap saja mereka tampak serasi. Sayang, sepertinya kita harus bekerja keras lagi mulai dari sekarang. Ucap Ikram sambil memeluk bahu Sinta. Bekerja keras untuk apa? Bukankah selama ini kita memang sudah bekerja keras sampai menghasilkan usaha yang sukses dan berkembang pesat? Jawab Sinta yang sok polos. Bukan itu maksudku, tapi bekerja keras di atas ranjang. Pokoknya bulan ini juga kamu harus sudah hamil. Agar aku tidak kalah dari si bujang lapuk ini. Aku kira apa? Kalau soal itu, aku siap kok kapanpun Mas mengajaknya. Aku juga pengen mempunyai Ikram Junior yang bisa memimpin perusahaan Papa Baskara dan perusahaan Mas nantinya. Ya sudah, ayo kita pulang sekarang. Ngapain juga kita jadi obat nyamuk untuk mereka? Ajak Ikram mulai menggandeng bahu Sinta. Kamu kemana Ikram? Balik ke sini. Panggil Bang Jack. Apa sih bang? Ayu mulai memuntahkan isi perutnya kembali di kamar mandi. Untung saja Bang Jack dengan cepat langsung menggendong Ayu. Jika tidak, pasti akan habis ranjang Bang Jack terkena muntahan Ayu. Lihatlah istriku, sedari tadi muntah terus. Tolong kau pergi ke dapur dan buatkan aku minyak bawang. Apa? Jangan membantah Ikram. Baiklah, ayo. Ajak Ikram. Bersambung.